Bab 610 Promosi. Pusat Pelatihan Zero Wing, Kantor Pemimpin Kelompok. Pemimpin Persekutuan, perwakilan 15 kota telah menghubungi saya berharap untuk menyelesaikan kesalahpahaman kali ini. Mereka mengatakan mereka bersedia memberikan kompensasi kepada kami atas masalah kami. Jiwa tersembunyi berkata dengan tidak puas saat dia menyerahkan daftar reparasi kepada si Feng. Orang-orang ini benar-benar tidak tahu malu. Apakah mereka membawa kita untuk pushover? Menyebut semua ini sebagai kesalahpahaman. Jika bukan karena Zero Wing membalikan meja dengan Intermediate Divine Engraving dan teknik pemurnian mana, konsekuensi dari pertempuran kota ini akan menjadi bencana besar bagi Zero Wing dan Star Lake City. Jangan terlalu serius. Lagi pula, Xiao Quan telah berusaha keras kali ini. Jika 15 kota bisa mendapatkan rahmat yang baik dari Silver Frost City, itu akan sangat meningkatkan kekuatan keseluruhan legiun kota mereka, kata si Feng sebelum mengalihkan fokusnya ke daftar yang dia terima. Sesaat kemudian, dia hanya bisa mengangkat alis karena terkejut, berkata, betapa murah hati kota-kota ini. Apakah mereka benar-benar bersedia berpisah dengan begitu banyak sumber daya? Masing-masing dari 15 kota ditawarkan untuk memberi kompensasi kepada Zero Wing dengan 10 hingga 20 tetes Stardew selain beberapa ribu botol ramuan kehidupan. Untuk rata-rata kota tingkat ketiga, sumber daya ini harus berjumlah hampir setengah dari stok yang tersedia. Pembangunan 15 kota pasti akan terhambat setelah kerugian yang begitu signifikan, dan mereka membutuhkan waktu minimal 2 tahun untuk pulih. Memang cukup banyak. Hidden Soul mengangguk setuju. Totalnya mencapai 206 tetes Stardew dan 50.000 botol ramuan kehidupan. Haruskah kita menerimanya? Tentu saja. Si Feng menjawab tanpa ragu. Kemudian, sambil tersenyum, dia melanjutkan, Zero Wing sangat membutuhkan sumber daya saat ini. Situasinya sangat buruk sehingga kami bahkan tidak mampu merekrut lebih banyak anggota internal. Tetapi jika kita memiliki kumpulan sumber daya ini, Zero Wing akan dapat berkembang dengan cepat menjadi guild kelas 2. Kami juga akan lebih mudah merekrut pakar lantai 5 alam abadi dan meyakinkan mereka untuk menetap dengan Zero Wing. Manfaat ramuan kehidupan tidak perlu disebutkan. Ramuan kehidupan adalah sumber daya yang dibutuhkan semua kekuatan di dunia raya untuk disediakan bagi para jenius mereka. Setiap jenius yang berkembang harus dialokasikan setidaknya 1 botol per tahun dan hingga 5 botol per tahun, tergantung pada bakat mereka. Berbagai kekuatan juga harus mempertahankan persediaan ramuan kehidupan yang dapat ditukar oleh anggota mereka dengan poin kontribusi persekutuan. Jika berbagai kekuatan tidak dapat memenuhi kedua persyaratan ini, tidak ada jenius atau panutan yang akan memilih untuk bergabung dengan mereka. Bagaimanapun, kekuatan mental adalah dasar kesuksesan di dunia besar. Sebelumnya, Zero Wing tidak memiliki banyak anggota di dunia besar, jadi si Feng kurang lebih dapat memenuhi persyaratan ramuan kehidupan Zero Wing sendirian. Namun, begitu jumlah jenius yang dibutuhkan Zero Wing untuk diasuh mencapai ratusan atau ribuan, dia tidak bisa lagi mengandalkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, sangat penting Zero Wing menerima kompensasi 15 kota. Dengan sejumlah besar ramuan kehidupan, dia bahkan mungkin bisa mengasuh beberapa anggota Zero Wing di miniatur dunia kuno. Saat ini, Werut Passage telah dibuka secara signifikan. Sebagai tanggapan, Green God Corporation telah meringankan kondisi orang-orang di dunia asal mereka untuk memasuki dunia besar. Sekarang, siapapun yang merupakan ahli kekuatan mental dapat memasuki dunia besar. Dengan efek ramuan kehidupan, dia bisa membawa lebih banyak anggota Zero Wing ke dunia besar sebelum bagian dunia dibuka sepenuhnya, membiarkan mereka menetap di berbagai kota di dunia besar sebelum yang lain. Adapun Stardew, efeknya bahkan lebih luar biasa. Misalnya, meskipun belum lama sejak si Feng menjadi Grandmaster Bintang 1, setelah mengkonsumsi hanya 1 dari 10 tetes Stardew, yang sebelumnya dia peroleh dari Billowing Water, kekuatan mentalnya sekarang hampir mencapai puncaknya. Standar Grandmaster Bintang 2. Selain si Feng, Gentle Snow dan Hidden Soul juga telah mengkonsumsi 1 tetes masing-masing, dan mereka dapat mendorong kekuatan mental mereka ke puncak standar Master Bintang 3. Sekarang, mereka hanya setengah langkah lagi untuk menjadi Grandmaster Bintang 1, dan seharusnya tidak lebih dari 1 tetes Stardew lagi bagi mereka untuk melewati rintangan terakhir. Setelah keduanya menjadi Grandmaster Bintang 1, Zero Wing akan selangkah lebih dekat untuk menjadi guild kelas 2. Di dunia besar, sebuah persekutuan perlu mencapai status kelas 2 jika ingin ada hubungannya dengan kota tingkat kedua. Jika persekutuan tidak memenuhi persyaratan asosiasi domain dewa untuk menjadi persekutuan kelas 2, akan dilarang untuk mendirikan markas dan merekrut anggota dalam skala besar di kota lapis kedua. Oleh karena itu, apakah itu untuk pertumbuhan pribadi atau pertumbuhan Zero Wing, Stardew memiliki nilai yang luar biasa. Jika sebelum hari ini, si Feng tidak akan pernah mengira Zero Wing bisa mendapatkan lebih dari 200 tetes Stardew secepat ini. Saya mengerti. Hidden Soul mengangguk, menganggap kata-kata si Feng masuk akal.
Aku akan bernegosiasi lebih banyak dengan mereka dan mencoba membuat mereka mengeluarkan lebih banyak Stardew. Aku akan menyerahkannya padamu, kata si Feng, terkekeh ketika dia melihat ekspresi bersemangat di wajah jiwa tersembunyi. Tentu saja, kegembiraannya bisa dimengerti. Jiwa tersembunyi mendapat manfaat yang signifikan dari setetes Stardew yang dia konsumsi. Selain pertumbuhan kekuatan mentalnya, konsentrasinya di domain God juga telah dinaikkan satu peringkat. Sekarang, itu sudah pada standar tingkat 6 dasar, dan dia dapat mulai mencoba untuk membuat tubuh surgawi tingkat 6 miliknya. Jika jiwa tersembunyi dapat mengkonsumsi lebih banyak Stardew dan mendorong konsentrasinya ke standar tingkat 6 menengah, dipasangkan dengan efek teknik pemurnian mana perunggu tingkat lanjut, dipromosikan ke tingkat 6 akan menjadi sepotong kue. Pada saat itu, satu-satunya perhatian yang dia miliki adalah kualitas tubuh surgawi yang dapat dia bangun. Oh, benar, aku hampir lupa. Berikut kompilasi kontribusi kota yang kami peroleh. Itu juga mencantumkan bonus dari Tuan Kota Feng, jiwa tersembunyi berkata sambil mengeluarkan daftar lain dan menyerahkannya kepada si Feng. Komandan Frost berkata bahwa cukup sulit untuk menghitung kontribusi Zero Wing karena kami memenangkan 15 tungku listrik kali ini. Tetapi mengingat kontribusi Zero Wing, kota akan memberi penghargaan kepada setiap anggota Zero Wing yang berpartisipasi dengan 10 juta poin dan tambahan 300 juta untuk Zero Wing. Mereka memberi kita tambahan 300 juta. Si Feng mau tidak mau terkejut ketika dia melihat daftar alokasi hadiah. Sebelumnya, ketika dia membantu Star Lake City meraih kemenangan luar biasa melawan River Lake City di pertandingan Tier 4, dia hanya menerima beberapa juta poin kontribusi untuk usahanya. Belum lagi, saat itu Star Lake City masih menjadi kota lapis ketiga. Sekarang Star Lake City adalah kota lapis kedua, poin kontribusinya akan menjadi lebih berharga. Jadi, secara logika, bahkan jika Zero Wing telah berkontribusi secara besar-besaran pada pertempuran kota, hadiahnya masih harus dikurangi. Namun, selain memberikan masing-masing anggota Zero Wing yang berpartisipasi 10 juta poin, Star Lake City secara terpisah memberikan 300 juta poin kepada Zero Wing. Jika berada di kota tingkat kedua lainnya, Zero Wing akan membutuhkan beberapa tahun, atau mungkin lebih dari 1 dekade, untuk mendapatkan begitu banyak poin kontribusi. Hadiah yang menggiurkan seperti itu bahkan bisa membuat kekuatan hegemonik tingkat atas cemburu. Tuan Kota Feng adalah orang yang benar-benar dermawan. Dia secara permanen menetapkan seluruh jalan di pusat kota ke Zero Wing. Segera setelah Zero Wing menjadi persekutuan kelas 2, kita dapat segera mendaftarkan jalan di bawah nama Zero Wing dengan asosiasi domain dewa, jiwa tersembunyi berkata sambil menyerahkan akta kepada si Feng. Aku sudah melihat detail jalan itu. Mengikuti peraturan asosiasi domain dewa, kami dapat menyelesaikan hingga 10.000 anggota di sana. Dengan ini, kami dapat dengan bebas merekrut anggota tanpa mengkhawatirkan slot tempat tinggal. Sepertinya kita harus mengubah Zero Wing menjadi persekutuan kelas 2 sesegera mungkin, kata si Feng sambil melihat akta itu dengan penuh semangat. Biasanya, bahkan setelah guild kelas 2 menyewa gedung guild besar di kota lapis kedua, itu hanya akan menerima 1.000 slot tempat tinggal untuk anggotanya. Selain itu juga harus menghabiskan sejumlah besar poin kontribusi setiap tahun untuk memastikan itu tidak dikalahkan oleh persekutuan lain atas properti itu. Namun, itu adalah cerita yang berbeda jika persekutuan diberi sebidang tanah oleh tuan kota. Persekutuan tidak perlu khawatir bersaing dengan kekuatan lain atas properti itu, juga tidak perlu membayar biaya tahunan yang terlalu tinggi ke kota. Hanya, sangat sedikit tuan kota yang akan memberikan sebagian dari kota mereka kepada orang luar. Lagi pula, sesuai peraturan asosiasi domain dewa, setiap tuan kota hanya akan memiliki hak istimewa untuk memberikan hingga 2 bidang tanah selama masa jabatan mereka. Biasanya, tuan kota akan menggunakan hak istimewa ini untuk diri mereka sendiri, menggunakan salah satu properti untuk memelihara keluarga mereka sendiri dan properti lainnya untuk memelihara kekuatan mereka sendiri. Jadi, fakta bahwa tuan kota Feng bersedia memberikan salah satu dari 2 properti ini kepada Zero Wing menunjukkan betapa murah hatinya dia. Setengah hari kemudian, layar semi transparan raksasa muncul di atas Star Lake City. Segera setelah itu, pengumuman darurat bergema di seluruh kota. Pemberitahuan untuk semua penduduk Star Lake City. Star Lake City telah berhasil melengkapi 20 tungku listrik. Sesuai peraturan dan saksi asosiasi domain dewa, Star Lake City akan segera dipromosikan menjadi kota seluler tingkat kedua setelah semua 20 tungku listrik diaktifkan. Semua penduduk Star Lake City juga akan dipromosikan menjadi penduduk kota lapis kedua. Semua tungku listrik akan diaktifkan dalam 10, 7, 3, 1. Bab 611 Star Lake City tingkat kedua. Saat layar semi transparan di atas kota menampilkan penghitung waktu mundur, penduduk Star Lake City mengungkapkan ekspresi kegembiraan dan kegembiraan. Banyak yang bahkan membatalkan apa yang mereka lakukan untuk menatap langit, menunggu hitungan mundur berakhir. Saat penghitung waktu mencapai 0, lapisan kabut putih naik dari pusat Star Lake City, naik ke ketinggian 6.000 meter sebelum menyebar ke sekitarnya.
Sementara itu, setelah kabut ini menyebar, semua orang di Star Lake City merasakan perasaan nyaman. Pada saat yang sama, pikiran dan tubuh mereka terasa jauh lebih ringan dan lebih segar dari sebelumnya. Apakah ini lingkungan kota lapis kedua? Itu luar biasa. Bahkan jika saya tidak mengkonsumsi meditasi atau ramuan kehidupan, saya merasa hanya masalah waktu sebelum saya bisa menjadi Master Bintang 3. Jika saya mendapat bantuan meditasi atau ramuan kehidupan, bahkan mungkin bagi saya untuk menjadi Grand Master kekuatan mental. Kota seluler tingkat kedua. Kota kita akhirnya dipromosikan menjadi kota bergerak lapis kedua. Luar biasa. Ini sungguh menakjubkan. Saya tidak pernah berpikir saya akan menjadi penduduk kota lapis kedua dalam hidup saya. Jika teman-temanku yang tinggal di kota tingkat ketiga mengetahui hal ini, mereka mungkin akan mati karena iri hati. Hore untuk Tuan Kota. Hore untuk Komandan. Hore untuk Zero Wing. Penduduk Star Lake City menjadi sangat gembira saat mereka merasakan dampak dari promosi Star Lake City. Meskipun semua orang sudah tahu bahwa Star Lake City akan menjadi kota tingkat kedua setelah berakhirnya pertempuran kota, mereka tetap tidak dapat menahan kegembiraan mereka setelah secara pribadi mengalami transformasi menakjubkan Star Lake City. Selain status, kekuatan mental juga memainkan peran penting dalam menentukan umur seseorang di dunia besar. Misalnya, master kekuatan mental yang tinggal di kota tingkat ketiga dapat berharap untuk hidup hingga usia 500 tahun dengan mudah, sedangkan Grand Master kekuatan mental dapat berharap untuk hidup melewati usia 800 tahun. Namun, menjadi Grand Master kekuatan mental adalah hal yang hampir mustahil bagi kebanyakan orang. Proses tersebut tidak hanya membutuhkan sumber daya yang sangat besar, tetapi lingkungan yang cukup baik juga diperlukan. Jika seseorang tidak dapat memenuhi kedua persyaratan ini, peluang mereka untuk menjadi seorang Grand Master akan berkurang secara drastis. Di kota seluler tingkat ketiga, hanya mereka yang telah bergabung dengan Legiun Kota yang akan memiliki waktu yang relatif mudah untuk menjadi Grand Master Bintang 1. Adapun warga sipil yang tinggal di kota-kota tingkat ketiga, kebanyakan dari mereka akan berada di sekitar standar Master Bintang 2 atau Bintang 3, dan peluang mereka untuk menjadi Grand Master kekuatan mental kurang dari 0,01%. Di sisi lain, di kota bergerak tingkat kedua, rata-rata warga sipil memiliki peluang hampir 0,1% untuk menjadi Grand Master kekuatan mental. Ini adalah peningkatan probabilitas yang sangat besar. Belum lagi, kota lapis kedua memiliki akses ke sumber daya yang lebih banyak dan lebih baik daripada kota lapis ketiga. Adapun 15 kota yang mengelilingi Star Lake City, semuanya tetap dalam keadaan sunyi. Adapun penduduk 15 kota, mereka tidak bisa tidak melihat Star Lake City dengan tatapan iri. Biasanya, jika seseorang tidak dilahirkan di kota lapis kedua, mereka harus menjadi Grand Master kekuatan mental untuk mengamankan tempat tinggal di kota lapis kedua. Entah itu, atau mereka dapat membeli slot tempat tinggal dari kekuatan lokal dengan harga yang sangat mahal. Ada juga kemungkinan bahwa kekuatan lokal kota tingkat kedua akan menawarkan slot perumahan gratis kepada seseorang, tetapi hak istimewa itu hanya akan terbatas pada mereka yang berbakat. Karenanya, penduduk sipil Star Lake City berada dalam posisi yang sangat beruntung dan patut ditiru. Meskipun mereka masih berisiko kehilangan status tempat tinggal mereka jika Star Lake City perlu memberi ruang bagi para jenius dan teladan di masa depan, mereka tetap berada dalam posisi yang patut ditiru. Lagi pula, sebagian besar warga sipil yang tinggal di kota lapis ketiga tidak akan pernah bisa tinggal di kota lapis kedua. Star Lake City, pusat pelatihan Zero Wing. Meskipun Singular Energy Star Lake City masih kalah dengan kota-kota veteran lapis kedua, statusnya sebagai kota lapis kedua saja akan memudahkan Zero Wing untuk merekrut ahli lantai 5 sebagai anggota internal, pikir Si Feng ketika dia merasakan peningkatan mendadak dalam Singular Energy di dalam kota. Di dunia besar, Asosiasi Domain Dewa akan mengakui persekutuan manapun sebagai kekuatan utama selama persekutuan tersebut dapat berhasil memantapkan dirinya di kota tingkat ketiga. Lagi pula, banyak dunia paralel terhubung dengan dunia besar, dan lebih banyak lagi yang terhubung dari hari ke hari. Sebagai perbandingan, jumlah kota tingkat ketiga di dunia raya tumbuh dengan kecepatan yang jauh lebih lambat. Kesenjangan ini menyebabkan lebih dari 90% kekuatan yang beroperasi di dunia raya tidak punya pilihan selain berkembang di kota-kota dengan lingkungan yang lebih rendah. Oleh karena itu, kekuatan apapun yang mampu memantapkan dirinya di kota tingkat ketiga pasti pantas dianggap sebagai kekuatan utama. Sayangnya, itu hanya pendapat Asosiasi Domain Dewa. Di mata para ahli sejati Domain Dewa besar, mereka hanya menganggap persekutuan yang didirikan di kota-kota tingkat kedua sebagai kekuatan besar. Banyak pakar lantai 5 juga menetapkan kota lapis kedua sebagai standar hidup dasar mereka. Karena situasi ini, kecuali persekutuan dapat membangun dirinya sendiri di kota tingkat kedua, tidak peduli seberapa menguntungkan tawaran yang dibuatnya, sebagian besar ahli lantai 5 tidak akan pernah setuju untuk menjadi anggota internal persekutuan dan hidup jangka panjang di dalamnya. Markas persekutuan di dunia raya.
Paling-paling, mereka akan menjadi anggota luar yang dapat mengundurkan diri dari persekutuan kapanpun mereka mau. Pertama, para ahli lantai 5 ini melakukannya demi masa depan mereka. Pakar manapun yang mampu mencapai standar lantai 5 di domain dewa pasti memiliki kekuatan mental yang luar biasa. Beberapa dari mereka bahkan mungkin adalah Grandmaster Bintang 3. Untuk individu sekaliber seperti itu, kecuali mereka diizinkan untuk tinggal di Mensyah Tuan Kota, yang menampung energi tunggal terpadat di kota tingkat ketiga, dan dilengkapi dengan sejumlah besar sumber daya, kekuatan mental mereka akan menurun seiring waktu dan mengurangi kekuatan mereka. Rentang hidup. Ini juga mengapa begitu sedikit Grandmaster Bintang 3 yang beroperasi di kota seluler tingkat ketiga. Kedua, itu karena sumber daya. Sementara Asosiasi Domain Dewa memiliki cabang di semua kota tingkat ketiga, asosiasi lebih menekankan pada kota tingkat kedua dan di atasnya. Karena itu, sumber daya dan komisi yang tersedia untuk kota lapis ketiga sangat terbatas. Belum lagi, ketika sebagian besar kota tingkat ketiga menemukan sumber daya berharga di alam liar, mereka biasanya akan membawa sumber daya ini untuk ditukar dengan apa yang mereka butuhkan di kota tingkat kedua. Pada saat ini, Snow Lembut tiba-tiba memasuki kantor Si Feng dan berkata, "Penatua MU dan rekannya ada di sini, Ketua Persekutuan. Mereka mengatakan ingin meninjau kembali masalah kemitraan yang telah Anda diskusikan sebelumnya." "Mereka akhirnya di sini?" Si Feng tersenyum ketika mendengar laporan Gentle Snow. "Tentu, bawa mereka ke sini. MU Huangwu adalah seorang ahli dalam memelihara Grandmaster kekuatan mental. Jika anggota Zero Wing dapat menerima pelatihan MU Huangwu, perkembangan Zero Wing menjadi persekutuan kelas 2 dapat dipercepat secara signifikan. Pada saat itu, Zero Wing dapat mencapai transformasi kualitatif dalam skala di Crystal City of Secret, dan tidak perlu lagi khawatir rahasianya akan terbongkar. Zero Wing juga tidak perlu khawatir tentang kekurangan tenaga, dan hanya masalah waktu sebelum menjadi salah satu kekuatan dominan Crystal City. Bab 612 membantu dengan pelatihan. Pusat pelatihan Zero Wing, lantai atas, kantor pemimpin persekutuan. Di bawah pimpinan Gentle Snow, MU Huangwu, Xia Qingying, dan 17 pemuda memasuki kantor Si Feng, langsung membuat ruangan yang luas itu sedikit ramai. Dari 17 pemuda yang mengikuti MU Huangwu dan Xia Qingying, 4 mengenakan jas, tampak seperti pengawal, sedangkan 13 sisanya mengenakan pakaian olahraga hitam. Para pemuda dalam pakaian olahraga mengenakan Starry Sky Emblem, sebuah simbol yang menunjukkan keanggotaan resmi mereka dengan Night Watch Legion dari Night Watch City. 17 pria dan wanita muda berdiri dalam 2 baris dan memasang ekspresi tegas, keseragaman tindakan mereka membuat mereka terlihat seperti prajurit terlatih. Yang terlemah di antara mereka adalah Grandmaster Bintang 2, sementara 2 bahkan Grandmaster Batas Bintang 2. Bahkan ketika para pemuda ini hanya berdiri di sana, Hidden Soul dan Gentle Snow mau tidak mau merasakan tekanan kuat datang dari mereka. Menakjubkan? Benar saja, Green God Corporation jauh lebih unggul dari rata-rata korporasi, Si Feng dalam hati berseru setelah melihat 13 pemuda di belakang MU Huangwu dan Xia Qingying. Biasanya, talenta muda yang diasuh oleh kekuatan yang beroperasi di kota lapis kedua paling banter bisa menjadi Grandmaster Bintang 1 sebelum usia 30 tahun. Ini bukan hanya karena kurangnya bakat. Itu juga karena kurangnya sumber daya. Namun, dari 17 pemuda yang dibawa MU Huangwu dan Xia Qingying, semuanya berusia di bawah 25 tahun. Dan di antara 13 wajah baru, salah satunya, seorang pemuda dengan perawakan pendek dan wajah cantik, bahkan terlihat seperti dia. Tidak lebih dari 16 atau 17 tahun. Ketika Si Feng melihat pemuda itu, dia dengan cepat mengenali pihak lain. Pemuda itu tidak lain adalah Kaisar Putih, Azure Shadow. Dalam kehidupan Si Feng sebelumnya, Azure Shadow adalah salah satu Grandmaster Pseudo-Grade yang diasuh oleh MU Huangwu. Pada saat yang sama, dia adalah Taboo termuda di bawah komando Green God Corporation. Meskipun tidak memiliki artefak surgawi, Azure Shadow dapat menunjukkan kekuatan tabu. Selama puncaknya, dia bahkan menduduki peringkat di antara 10 penjaga besar dari domain dewa besar. Pada saat itu, meski tanpa artefak surgawi, dia masih bisa menyaingi dewa kuno. Menurut rumor, jika Kaisar Putih bisa mendapatkan artefak surgawi, dia bahkan bisa bersaing untuk 3 tempat teratas di antara 10 penjaga besar. Namun, setelah MU Huangwu pensiun, Azure Shadow juga menghilang tanpa jejak, kepergiannya menjadi misteri di Green God Corporation. Setelah duduk, MU Huangwu langsung ke intinya dan bertanya, "Bolehkah saya tahu apakah diskusi kemitraan kita sebelumnya masih berlaku, pemimpin persekutuan Si? Apakah Anda berbicara tentang Zero Wing membantu anggota Green God Corporation memasuki kelompok pertempuran Aceh Night Watch Legion?" Si Feng bertanya, mengingat proposal bisnis Xia Qingying sebelumnya setelah mendengar pertanyaan MU Huangwu. "Itu benar." MU Huangwu mengangguk dengan penuh semangat. Kemudian, dia menunjuk ke 17 pemuda di belakangnya dan berkata,
Selama Zero Wing dapat membantu Green God Corporation memelihara mereka dan membantu mereka bergabung dengan kelompok pertempuran Aceh di Nightwatch Legion, saya dapat menjanjikan Zero Wing 70% dari mereka. Kontribusi kota atas nama Green God Corporation. Kamu ingin Zero Wing melatih mereka? Si Feng tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut saat dia berbalik untuk melihat pemuda yang sama terkejutnya. Apakah kamu yakin tidak bercanda denganku, penatua MU? 17 pemuda di belakang MU Huangwu adalah teladan inti dari Green God Corporation. Selain itu, masing-masing dari mereka adalah pakar tingkat 6 yang bonafit di domain dewa. Mereka sudah dianggap sebagai eksekutif di Green God Corporation, dan mereka adalah eksistensi yang berdiri di puncak domain dewa. Namun, MU Huangwu menawarkan untuk membiarkan Zero Wing meminjam kekuatan mereka? Bahkan jika itu dalam kondisi pelatihan, itu masih merupakan tawaran yang menggelikan. Sejujurnya, jika bukan karena status unik MU Huangwu, Si Feng akan langsung menghapus kata-kata MU Huangwu sebagai omong kosong. Lagi pula, bahkan di berbagai kekuatan hegemonik peringkat atas, hanya pemimpin persekutuan dan wakil pemimpin persekutuan yang memiliki wewenang untuk memobilisasi kekuatan seperti itu. Jika Xia Qingying, wakil presiden senior dari Green God Corporation, mencoba hal yang sama, ke-17 pemuda itu tidak akan mengindahkan perintahnya sama sekali, apalagi berada di bawah sayap kekuatan lain. Aku tidak bercanda, kata MU Huangwu dengan tegas. Saya telah membesarkan mereka semua sejak mereka masih anak-anak. Jika ada di antara mereka yang berani tidak mematuhi pengaturan Anda, beritahu saya, dan saya akan memberi mereka pelajaran. Mendengar kata-kata MU Huangwu, ke-17 pemuda itu bergidik dan dengan cepat menarik kembali kata-kata yang ingin mereka ucapkan. Sementara itu, Xia Qingying hanya bisa menatap MU Huangwu dengan tidak percaya. Awalnya, dia mengira MU Huangwu hanya menyetujui kondisi Si Feng dan meminta Si Feng membantu 17 pemuda ini untuk masuk ke kelompok pertempuran Aceh Nightwatch Legion. Dia tidak pernah membayangkan MU Huangwu akan menyerahkan pelatihan para pemuda ini kepada Si Feng. Harus diketahui bahwa para pemuda ini adalah paragon yang telah dipelihara oleh Green God Corporation dengan maksud untuk mengirim mereka menjadi konglomerat atau kekuatan pseudo-apex. Mereka dimaksudkan untuk membuka jalan yang lebih mulus bagi Green God Corporation di masa depan. Itulah mengapa Green God Corporation berinvestasi begitu besar dalam mengembangkan para pemuda ini. Bahkan jika para pemuda ini gagal menjadi eksekutif inti di perusahaan atau kekuatan pseudo-apex yang telah mereka ikuti, mereka masih akan menjadi eksistensi yang memiliki tingkat otoritas tertentu. Namun, MU Huangwu menawarkan untuk membiarkan Zero Wing, atau lebih tepatnya, Si Feng, menginstruksikan para pemuda ini. Selama kesepakatan ini tercapai, para pemuda ini secara efektif akan berutang budi pada Si Feng. Dalam hal ini, jika Si Feng menghadapi masalah dan membutuhkan bantuan di masa depan, dia dapat memanggil para pemuda ini, dan mereka wajib membantunya, jangan sampai mereka ingin dikenal sebagai orang yang tidak tahu berterima kasih. Jika Anda benar-benar ingin Zero Wing melatih mereka, kami dapat melakukannya untuk Anda, penatua MU, jawab Si Feng. Kemudian, dia dengan tenang melihat ke arah dua baris pemuda dan melanjutkan, tapi Zero Wing memiliki syarat. Mengikuti kata-kata Si Feng, 17 pemuda yang hadir tidak bisa menahan pandangan menghina ke arahnya. Mereka hanya akan berlatih di bawah Zero Wing selama beberapa hari. Tidak mungkin mereka bisa mencapai peningkatan dalam waktu sesingkat itu. Ini hanyalah cara bagi MU Huangwu untuk menjual bantuan kepada Si Feng. Dalam keadaan seperti itu, Si Feng seharusnya sudah berterima kasih kepada bintang keberuntungannya jika mereka mau mendengarkan perintahnya. Namun, meski ditawari kesepakatan yang begitu murah hati, Si Feng masih berani meminta lebih. Jangan ragu untuk menyatakan kondisimu, pemimpin persekutuan Si. MU Huangwu tidak marah dengan kata-kata Si Feng. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, belum lagi satu syarat, bahkan 10 syarat tidak akan menjadi masalah. Penatua MU. Azure Shadow tidak bisa membantu tetapi melihat ke arah MU Huangwu dengan cemas. Setelah semua dikatakan dan dilakukan, ke-17 dari mereka semuanya adalah pemain tier 6. Selain itu, mereka adalah ahli pseudo lantai 5 atau ahli yang telah menguasai teknik mana peringkat Sin. Bahkan sendirian, masing-masing dari mereka bisa melakukan pertarungan yang bagus melawan para ahli lantai 5. Belum lagi, mereka semua dilengkapi dengan senjata legendaris. Dalam hal kekuatan tempur, mereka sudah berdiri di puncak domain dewa. Selain itu, sebagai individu yang telah menjadi Grandmaster Bintang 2 di usia yang begitu muda, mereka memiliki masa depan tanpa batas di depan mereka. Namun, MU Huangwu sekarang membuatnya seolah-olah mereka yang beruntung karena bisa berlatih di bawah Zero Wing. Namun, MU Huangwu tidak memberikan penjelasan apapun dan hanya mengirim tatapan tajam ke Azure Shadow, menyebabkan pemuda itu diam. Kamu bercanda, penatua MU. Dengan acuh tak acuh, Si Feng berkata, saya hanya membutuhkan mereka untuk menandatangani kontrak domain dewa yang menjanjikan kerahasiaan seumur hidup dan membayar biaya pelatihan 10 kristal dewa per orang.